Halo sobat, apa kabar? Selamat datang di channel Ale Bicara, tempat di mana kita membahas dunia finansial dan investasi dengan cara yang santai, tapi tetap informatif. Hari ini, kita akan membahas kisah yang menarik, sekaligus mengkhawatirkan. Bukalapak, yang pernah jadi bintang IPO, kini justru membuat banyak investor merugi. Tapi, Bukalapak masih punya duit IPO triliunan. Kok bisa? Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tahun 2021, Bukalapak mencatat sejarah sebagai salah satu IPO terbesar di Indonesia. Dengan harga saham Rp850, banyak investor berlomba-lomba membeli saham ini, berharap keuntungan besar di masa depan. Tapi, apa yang terjadi? Saham Bukalapak yang dulu dipuja, kini hanya dihargai seratusan rupiah per saham. Itu artinya, nilai investasi 100 lot saham saat IPO yang sebesar 8,5 juta rupiah, kini tinggal 1 jutaan. Penurunan sebesar 85%. Faktor utama adalah kinerja keuangan Bukalapak yang terus merugi. Dalam 9 bulan pertama, tahun 2024, perusahaan mencatatkan kerugian 593 miliar rupiah. Ini melanjutkan tren negatif dari tahun-tahun sebelumnya. Sejak IPO, Bukalapak jarang mencatatkan laba. Tahun 2021, mereka rugi 1,6 triliun rupiah. Tahun 2022, sempat untung 1,9 triliun rupiah, tapi tahun 2023, kembali rugi 1,3 triliun rupiah. Tren ini menunjukkan ketidakstabilan bisnis mereka. Baru-baru ini, Bukalapak memutuskan menghentikan penjualan produk fisik di marketplace. Keputusan ini menandai perubahan besar dalam strategi mereka, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan perusahaan. Saat IPO, Bukalapak berhasil mengumpulkan 21,9 triliun rupiah. Setelah dikurangi biaya, mereka masih punya 21,3 triliun rupiah. Namun, hingga Juni 2024, masih ada 9,8 triliun rupiah yang belum digunakan. Dana IPO dialokasikan untuk modal kerja, suntikan modal anak usaha, dan pengembangan bisnis. Tapi, realisasi untuk anak usaha, baru sekitar 1,19 triliun rupiah, jauh dari target 7 triliun rupiah. Di lain pihak, Bukalapak menghadapi persaingan ketat dari Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Selain itu, mereka masih bergantung pada pendanaan eksternal, yang menambah risiko. Saham Bukalapak adalah contoh bagaimana risiko di pasar modal bisa sangat nyata. Kerugian besar ini menjadi pelajaran penting bagi investor untuk tidak hanya mengandalkan hype. Sebelum membeli saham, analisis laporan keuangan adalah hal wajib. Pahami bagaimana perusahaan menghasilkan uang, dan apakah mereka punya prospek jangka panjang yang cerah. Banyak investor membeli saham Bukalapak karena takut ketinggalan tren. Ingat, investasi bukan soal ikut-ikutan, tapi soal keputusan yang berdasarkan data. Pelajari valuasi perusahaan. Jangan beli saham hanya karena namanya terkenal. Lihat rasio PE, PBV, dan rasio lainnya untuk memahami apakah saham tersebut overvalue. Jangan taruh semua uang di satu saham, apalagi yang risikonya tinggi. Diversifikasi adalah kunci untuk mengurangi risiko kerugian besar. Saham IPO seringkali dianggap peluang emas, tapi kenyataannya banyak yang tidak sesuai ekspektasi. Bukalapak adalah salah satu contoh nyata. Jika sobat adalah salah satu investor yang merugi di Bukalapak, jangan patah semangat. Pengalaman ini bisa jadi pelajaran berharga untuk keputusan investasi di masa depan. Pasar modal bukan tempat untuk mencari keuntungan cepat. Fokus pada saham dengan fundamental kuat untuk investasi jangka panjang. Perubahan regulasi juga bisa mempengaruhi performa saham. Sebagai investor, selalu update informasi tentang kebijakan pemerintah yang relevan. Meskipun saat ini sedang sulit, Bukalapak masih memiliki peluang untuk bangkit, terutama jika mereka bisa memanfaatkan sisa dana IPO dengan baik. Bagi yang masih memegang saham Bukalapak, evaluasi kembali portofolio sobat. Apakah sobat percaya dengan prospek perusahaan ini? Jika sobat adalah pemula, mulailah dengan saham blue chip yang stabil. Jangan langsung terjun ke saham dengan volatilitas tinggi. Investasi adalah tentang belajar terus-menerus. Pelajari kegagalan Bukalapak untuk menghindari kesalahan yang sama. Kisah Bukalapak adalah pengingat penting bahwa tidak ada jaminan di pasar modal. Selalu lakukan riset mendalam dan jangan terburu-buru.
Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Bukalapak saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, investasi di pasar modal memberikan peluang menarik bagi banyak individu dan institusi. Salah satu contoh nyata adalah Bukalapak, di mana PT Kreatif Media Karya menjadi pemegang saham terbesar, dengan 24,6% atau sekitar 25,4 miliar lembar saham. Angka ini menunjukkan kepercayaan dan keyakinan yang kuat dari perusahaan, terhadap potensi pertumbuhan Bukalapak di masa depan. Bagi investor, memiliki informasi tentang pemegang saham utama seperti PT Kreatif Media Karya, memberikan gambaran mengenai stabilitas dan prospek perusahaan. Di sisi lain, masyarakat umum juga menunjukkan minat yang signifikan terhadap Bukalapak, dengan kepemilikan saham sebesar 53,2% atau sekitar 54,9 miliar lembar. Partisipasi yang luas dari masyarakat ini menggambarkan bagaimana perusahaan telah berhasil menarik perhatian investor retail, dan menciptakan basis pemegang saham yang beragam. Investasi oleh masyarakat umum juga mencerminkan kepercayaan publik terhadap masa depan Bukalapak. Dengan pemahaman ini, calon investor dapat lebih yakin dalam membuat keputusan investasi yang informatif dan strategis. Investasi di pasar modal memang penuh tantangan dan dinamika, seperti yang terlihat dari penurunan aset dan ekuitas Bukalapak. Dari Desember 2023 hingga September 2024, aset Bukalapak mengalami penurunan dari Rp26,1 triliun menjadi Rp25,6 triliun. Hal ini menandakan adanya tekanan finansial yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan di pasar modal. Namun, bagi investor yang cermat, penurunan ini dapat menjadi momen evaluasi untuk mengambil keputusan investasi yang lebih bijaksana dan strategis. Selain aset, ekuitas Bukalapak juga turun dari Rp25,3 triliun di Desember 2023, menjadi Rp24,8 triliun di September 2024. Penurunan ekuitas ini mencerminkan perubahan dalam nilai kepemilikan, dan menyoroti pentingnya memahami kesehatan finansial perusahaan sebelum berinvestasi. Investor perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti ini untuk memaksimalkan potensi keuntungan dan meminimalkan risiko dalam investasi di pasar modal. Dengan memahami kondisi keuangan perusahaan, investor bisa membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategis dalam portofolio mereka. Selain mengalami penurunan aset dan ekuitas, Bukalapak mengalami perubahan liabilitas yang signifikan dari tahun ke tahun. Terlihat liabilitas perusahaan yang meningkat dari Rp792 miliar pada Desember 2023 menjadi Rp848 miliar pada September 2024. Peningkatan liabilitas ini menunjukkan bahwa Bukalapak berusaha untuk memperluas operasinya dan mungkin melakukan investasi lebih lanjut untuk mendukung pertumbuhannya. Bagi para investor, penting untuk memahami bagaimana peningkatan liabilitas dapat mempengaruhi kesehatan finansial perusahaan jangka panjang. Di sisi lain, peningkatan pendapatan Bukalapak dari Rp3,33 triliun pada September 2023 menjadi Rp3,39 triliun pada September 2024 menunjukkan tren positif dalam kinerja bisnisnya. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan daya saingnya telah membuahkan hasil. Bagi para investor, peningkatan pendapatan ini memberikan sinyal positif mengenai potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi di saham Bukalapak. Namun, tetap perlu diingat bahwa keputusan investasi harus dilakukan dengan analisis yang cermat dan mempertimbangkan berbagai faktor risiko yang mungkin ada. Meskipun Bukalapak menunjukkan peningkatan pendapatan, penting untuk diperhatikan bahwa beban pokok perusahaan juga mengalami kenaikan, dari Rp2,4 triliun di September 2023, menjadi Rp2,7 triliun di September 2024. Kenaikan beban pokok ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti biaya produksi yang meningkat, atau harga bahan baku yang lebih tinggi. Investor perlu mempertimbangkan hal ini karena peningkatan beban pokok dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan, meskipun pendapatan juga meningkat. Di sisi lain, ada juga kabar baik dari segi efisiensi operasional. Beban pemasaran Bukalapak turun drastis, dari Rp434 miliar di September 2023, menjadi Rp252 miliar di September 2024. Penurunan ini menunjukkan upaya perusahaan untuk lebih efektif dalam strategi pemasaran mereka, yang bisa berdampak positif terhadap laba bersih.
Dengan penurunan beban pemasaran, Bukalapak bisa mengalokasikan sumber daya lebih banyak untuk inovasi atau ekspansi bisnis lainnya. Investor yang jeli akan memperhatikan tren ini dan mempertimbangkan bagaimana efisiensi biaya dapat meningkatkan nilai investasi jangka panjang mereka. Dari perspektif investasi, penurunan rugi periode berjalan Bukalapak dari 784 miliar rupiah di September 2023 menjadi 593 miliar rupiah di September 2024 adalah perkembangan yang positif. Hal ini menandakan bahwa perusahaan berhasil mengurangi kerugiannya, meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Penurunan kerugian ini juga mengindikasikan bahwa strategi manajemen dan efisiensi operasional yang diterapkan mulai membuahkan hasil. Bagi investor, informasi ini penting untuk menilai prospek jangka panjang Bukalapak di pasar modal. Selain penurunan rugi periode berjalan, rugi per saham Bukalapak juga mengalami penurunan dari Rp7,5 di September 2023 menjadi Rp5,7 di September 2024. Penurunan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap performa saham perusahaan. Meskipun masih mencatatkan rugi, penurunan ini menunjukkan bahwa Bukalapak sedang berada di jalur yang tepat menuju perbaikan keuangan. Investor yang memperhatikan tren ini dapat menggunakan informasi ini sebagai dasar untuk membuat keputusan investasi yang lebih informatif dan strategis. Dengan demikian, pemahaman menyeluruh mengenai kondisi keuangan Bukalapak akan membantu investor dalam memaksimalkan potensi keuntungan dan meminimalkan risiko di pasar modal. Melihat kinerja Bukalapak, investor perlu memperhatikan angka return on assets (ROA) yang mencapai minus 4,6% pada September 2024. Angka negatif ini menunjukkan bahwa aset perusahaan belum mampu menghasilkan laba yang memadai, yang bisa menjadi tanda perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap efisiensi penggunaan aset perusahaan. Meski demikian, ini juga dapat dilihat sebagai peluang bagi manajemen untuk memperbaiki strategi dan memaksimalkan potensi aset yang ada. Bagi investor, memahami ROA ini penting untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan. Selain ROA, Return on Equity atau ROE Bukalapak juga berada pada angka negatif, yakni minus 4,7% di September 2024. ROE yang negatif menandakan bahwa perusahaan belum mampu memberikan pengembalian yang positif kepada pemegang saham dari ekuitas yang mereka investasikan. Hal ini penting untuk dicermati oleh investor, karena ROE negatif bisa mengurangi daya tarik investasi dalam jangka panjang. Namun, bagi mereka yang optimistis, situasi ini bisa dianggap sebagai kesempatan untuk memantau langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh manajemen Bukalapak. Dengan informasi ini, investor dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan strategis dalam mengelola portofolio investasi mereka. Melihat net profit margin atau NPM Bukalapak, yang mencapai minus 34,9% pada September 2024, investor perlu mempertimbangkan aspek ini dengan seksama. NPM negatif berarti perusahaan belum mampu mencatatkan keuntungan bersih dari penjualannya, yang bisa menjadi pertanda adanya masalah dalam efisiensi operasional atau strategi penetapan harga. Bagi investor, memahami kondisi ini penting untuk menilai seberapa besar potensi risiko dan keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi di Bukalapak. Meski angka ini tampak mengecewakan, penting juga untuk menilai langkah-langkah perbaikan yang diambil perusahaan guna membalikan keadaan. Sementara itu, Debt to Equity Ratio atau DER Bukalapak berada pada angka 3% di September 2024. Angka ini menunjukkan bahwa proporsi utang terhadap ekuitas perusahaan relatif rendah, yang bisa diartikan sebagai kemampuan Bukalapak untuk mengelola utangnya dengan baik. Dalam konteks investasi, DER yang rendah biasanya dianggap positif karena menandakan risiko finansial yang lebih kecil. Investor dapat melihat ini sebagai sinyal bahwa Bukalapak memiliki fondasi keuangan yang cukup kuat untuk bertahan dan berkembang di pasar modal. Dengan demikian, analisis menyeluruh terhadap NPM dan DER ini akan membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana dan strategis dalam portofolio investasi mereka. Arus kas dari aktivitas operasi Bukalapak yang mencapai 200 miliar rupiah pada September 2024 adalah indikasi positif bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas dari operasinya. Ini merupakan salah satu aspek krusial yang menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan, karena arus kas operasional yang kuat dapat digunakan untuk mendanai operasional sehari-hari tanpa harus bergantung pada sumber eksternal. Investor perlu mencermati aspek ini karena arus kas yang sehat seringkali menjadi tanda bahwa perusahaan memiliki fundamental yang kuat dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Di sisi lain, Bukalapak menggunakan arus kas sebesar 3,9 triliun rupiah untuk aktivitas investasi pada periode yang sama. Penggunaan kas untuk investasi ini dapat mencerminkan upaya perusahaan untuk memperluas operasional, meningkatkan teknologi, atau melakukan akuisisi strategis yang dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang.
Meskipun pada awalnya mungkin tampak sebagai pengeluaran besar, investasi yang tepat dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan di masa depan. Investor yang jeli akan melihat penggunaan arus kas ini sebagai indikator komitmen Bukalapak untuk berkembang dan meningkatkan daya saingnya di pasar. Dengan memahami penggunaan dan sumber arus kas, investor dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dalam menyusun strategi investasi mereka. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Bukalapak, sebesar Rp25 miliar pada September 2024, menunjukkan bahwa perusahaan masih aktif dalam kegiatan pendanaan untuk mendukung operasional dan pertumbuhannya. Aktivitas pendanaan ini dapat mencakup penerbitan saham baru, pinjaman, atau bentuk pembiayaan lainnya. Bagi investor, memahami arus kas pendanaan penting, karena mencerminkan strategi perusahaan dalam mengelola dan memperkuat modalnya. Keputusan pendanaan yang bijak bisa memberikan perusahaan fleksibilitas finansial yang diperlukan untuk berkembang dan bertahan di tengah persaingan. Namun, penting juga untuk melihat gambaran keseluruhan dari kesehatan keuangan Bukalapak, di mana total kas perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp3,7 triliun pada September 2024. Penurunan total kas ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti pembayaran utang, investasi besar, atau pengeluaran operasional yang meningkat. Investor perlu memperhatikan hal ini karena kas yang menurun secara signifikan dapat mengindikasikan tekanan likuiditas yang mungkin dihadapi perusahaan. Dengan mengevaluasi arus kas secara komprehensif, investor dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan strategis dalam menilai prospek investasi mereka di Bukalapak. Secara keseluruhan, kondisi finansial Bukalapak menunjukkan beberapa tantangan dan peluang yang perlu dicermati oleh para investor. Meskipun perusahaan menghadapi penurunan dalam aset, ekuitas, dan masih mencatatkan kerugian, ada indikasi positif dari penurunan liabilitas dan peningkatan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa Bukalapak sedang berusaha untuk memperbaiki kinerja dan efisiensi operasionalnya. Penting bagi investor untuk memahami kondisi ini dan mempertimbangkan langkah-langkah perbaikan yang telah diambil oleh manajemen sebagai upaya untuk mencapai stabilitas keuangan. Di sisi lain, arus kas dan rasio keuangan seperti ROA, ROE, dan net profit margin menunjukkan bahwa Bukalapak masih harus bekerja keras untuk mencapai profitabilitas. Namun, penurunan beban pemasaran dan aktivitas pendanaan yang dilakukan menunjukkan adanya strategi yang lebih efisien dan upaya untuk memperkuat modal. Bagi investor yang jeli, informasi ini bisa menjadi dasar untuk menilai prospek jangka panjang Bukalapak di pasar modal. Dengan analisis yang komprehensif, investor dapat membuat keputusan yang lebih strategis dan bijaksana dalam portofolio investasi mereka, memaksimalkan potensi keuntungan sekaligus meminimalkan risiko yang ada. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.